5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan buah cengkeh sebelum dikeringkan, dan gambar kedua buah cengkeh setelah dikeringkan. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan Indonesia. Anak-anak sekalian, tahukah kalian mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan belanja samudera dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Anak-anak sekalian, tahukah kalian apa manfaat dari cengkeh? Cengkeh memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya perdagangan di Indonesia. Anak-anak sekalian, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka dapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Dimulai dari bangsa Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian bangsa Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Anak-anak sekalian, berikut ini faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa.
Faktor-faktor tersebut adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau goal, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, adanya keinginan mencari kekayaan atau glory, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau goal. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Contohnya, dikembangkan teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Kemudian yang kedua, ditemukan mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut. Selanjutnya ditemukan kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Anak-anak sekalian, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab dulu beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang dimaksud dengan bangsa Barat adalah bangsa-bangsa Eropa. 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan perjalanan di Indonesia? Faktor-faktor yang melatar belakangi adalah ingin menguasai rempah-rempah. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Penjelajahan samudera dimulai oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Maluku. 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? Faktor pendorong bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera adalah mencari kekayaan atau goal, menyebarkan agama atau gospel, mencari kejayaan atau glory, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Rakyat yang mengalami penderitaan pada masa penjajahan. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian mengalami benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang ada di sekitarmu memiliki sifat yang wajib berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Dan tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu cara membedakannya wujud benda adalah dengan mengetahui sifat benda tersebut. Sekarang, mari kita pelajari sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda.
Pertama, benda padat. Contoh benda padat di sekitar kita antara lain batu, kayu, dan batu bata. Sifat benda padat antara lain bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Misalnya, diberi panas, diberi tekanan suhu dingin, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyumbat, atau dipukul. Kedua adalah benda cair. Contoh benda cair di sekitar kita adalah lain air, minyak goreng, dan madu. Sifat benda cair antara lain bentuknya sesuai dengan wadahnya. 2. Volume benda cair tetap. Ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kelima, dapat melarutkan benda. Keenam, dapat meresap melalui celah-celah kecil. 7. Menekan ke segala arah. Ketiga, benda gas. Contoh benda gas di sekitar kita adalah antara lain udara, asap, dan uap air. Sifat benda gas antara lain pertama, bentuk dan volumenya tidak tetap. Kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1, dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.